Tidak ada yang benar-benar tahu kapan pertama kali nama Atlantis diucapkan. Konon, sebelum manusia sibuk mencatat sejarah dengan tinta dan batu, nama itu sudah beredar sebagai bisikan dari pelaut ke pelaut, dari pendeta ke raja, dari generasi ke generasi. Atlantis bukan sekedar kota, tapi peradaban yang katanya terlalu maju untuk zamannya. Sebuah negeri yang berdiri megah di tengah samudra dengan menara berkilau, jalanan dari batu putih, dan satu rahasia terbesar yang disembunyikan di bawah tanahnya, sebuah gunung emas raksasa. Atlantis tidak dibangun sembarangan. Para tetua menyebut bahwa lokasi pulau itu dipilih karena ada denyut bumi yang sangat kuat di sana. Seolah-olah planet ini sendiri bernapas lewat titik itu. Di pusat pulau berdirilah sebuah gunung, tidak terlalu tinggi jika dilihat dari luar, tapi sangat luas dan kokoh. Orang-orang menyebutnya Gunung Orkilaka, nama kuno untuk emas yang konon lebih murni daripada emas manapun yang dikenal manusia sekarang. Yang membuat gunung itu istimewa bukan hanya karena kandungan emasnya, tapi karena emas itu hidup. Penduduk Atlantis percaya bahwa emas di gunung tersebut berdenyut seperti jantung, memancarkan energi yang bisa menggerakkan mesin, menyembuhkan penyakit, bahkan memperpanjang usia. Dari gunung itulah seluruh kota mendapatkan cahaya, kekuatan, dan kemakmurannya. Atlantis adalah negeri tanpa kemiskinan, tidak ada kelaparan, tidak ada pengemis. Setiap rumah dialiri energi dari pusat gunung emas, membuat malam selalu terang tanpa api, air mengalir jernih, tanaman tumbuh subur, dan teknologi mereka terasa seperti sihir bagi siapapun yang melihatnya. Kapal terbang rendah di atas laut, bangunan bisa bergeser mengikuti matahari, dan kristal-kristal besar digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Namun, di balik kemegahan itu, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Gunung emas tidak boleh digali berlebihan. Para tetua sudah memperingatkan sejak awal bahwa emas itu bukan hadiah gratis, ia adalah titipan bumi, dan jika diambil terlalu rakus, keseimbangan akan rusak. Awalnya, aturan itu dipatuhi. Selama ratusan tahun, Atlantis hidup dalam harmoni. Raja-raja berganti, tapi sumpah tetap sama. Gunung emas hanya digunakan secukupnya, hanya untuk menjaga kehidupan, bukan untuk keserakahan. Tapi seperti semua kisah manusia, segalanya berubah ketika kekuasaan dan ambisi mulai berbicara lebih keras daripada kebijaksanaan. Generasi baru pemimpin Atlantis mulai mempertanyakan larangan tersebut. Mereka melihat betapa besar kekuatan gunung emas dan berpikir, kenapa kita membatasi diri? Jika sedikit emas bisa menerangi kota, bagaimana jika lebih banyak diambil? Jika energi itu bisa menyembuhkan, bagaimana jika dimanfaatkan untuk menaklukkan dunia? Pelan-pelan, penggalian diperluas, awalnya tersembunyi, dilakukan jauh di bawah tanah, tanpa sepengetahuan rakyat. Mesin-mesin raksasa diciptakan untuk menembus lapisan batu terdalam gunung. Emas diambil bukan lagi sebagai sumber energi, tapi sebagai simbol kekuasaan. Istana-istana baru dibangun lebih megah, patung-patung raja dilapisi emas murni, dan armada Atlantis diperbesar. Yang aneh, semakin banyak emas diambil, semakin tidak stabil pulau itu. Gempa kecil mulai sering terjadi, laut di sekitar Atlantis tidak lagi tenang, air kadang surut secara aneh, lalu kembali dengan gelombang yang lebih tinggi dari biasanya. Para ilmuwan Atlantis menyadari ada yang salah, tapi suara mereka tenggelam oleh ambisi para penguasa. Gunung Orkilaka sendiri mulai sakit. Energi yang dulu stabil kini berdenyut tidak teratur. Kristal-kristal yang terhubung ke gunung retak satu persatu. Cahaya kota yang dulu lembut kini terasa menyilaukan dan panas. Banyak penduduk mulai bermimpi buruk tentang laut hitam dan langit merah, seolah alam mencoba mengirimkan peringatan terakhir. Pada malam yang menentukan, para pendeta tertua berkumpul di ruang terdalam gunung. Mereka merasa getaran yang belum pernah ada sebelumnya. Gunung emas itu yang selama ribuan tahun menjadi jantung Atlantis kini seperti menjerit. Mereka memohon agar penggalian dihentikan, tapi sudah terlambat. Mesin utama telah menembus inti gunung. Saat inti itu terbuka, energi yang keluar tidak lagi bisa dikendalikan. Cahaya emas yang menyembur ke langit terlihat dari ratusan mil jauhnya. Laut di sekitar Atlantis mulai berputar, membentuk pusaran raksasa. Tanah retak, menara runtuh, dan kota yang dulu sempurna berubah menjadi kekacauan dalam hitungan jam. Orang-orang berlarian, kapal-kapal mencoba meninggalkan pelabuhan, tapi laut menolak. Gunung emas runtuh ke dalam dirinya sendiri, menciptakan kekosongan besar di bawah pulau. Atlantis yang berdiri di atas fondasi emas itu kehilangan penopangnya. Pulau mulai tenggelam perlahan, seperti lilin yang meleleh ke dalam air panas. Legenda mengatakan bahwa sebagian kecil penduduk berhasil melarikan diri. Mereka membawa sedikit pengetahuan, sedikit cerita, tapi tidak membawa emas. Mereka bersumpah untuk tidak pernah lagi mengulang kesalahan Atlantis. Dari mereka lah, katanya, lahir peradaban-peradaban awal di berbagai penjuru dunia.
Potongan-potongan cerita Atlantis tersebar sebagai mitos, dongeng, dan legenda. Atlantis sendiri menghilang di bawah laut bersama gunung emasnya, tapi tidak hancur sepenuhnya. Banyak yang percaya bahwa di dasar samudra, reruntuhan kota itu masih ada. Gunung emas masih berdiri, terkubur dalam tekanan air dan waktu. Energinya tertidur, menunggu seperti naga yang sedang bermimpi. Para penyelam modern kadang melaporkan hal aneh, kompas yang berputar sendiri, cahaya keemasan jauh di bawah laut, atau struktur batu yang terlalu simetris untuk dianggap alami. Ada juga cerita tentang kapal yang mesinnya mati mendadak saat melintasi di wilayah tertentu, seolah ada sesuatu yang menarik energi. Legenda yang lebih tua bahkan mengatakan bahwa gunung emas Atlantis tidak sepenuhnya terikat pada satu tempat. Ia seperti jantung bumi yang bisa berpindah, menyamarkan dirinya agar tidak lagi ditemukan oleh manusia yang ragu. Karena itu, setiap kali manusia menemukan cadangan emas luar biasa besar, selalu ada bencana yang menyertainya. Gempa, banjir, perang, atau kehancuran peradaban. Gunung emas Atlantis menjadi simbol peringatan bahwa kekayaan tanpa kebijaksanaan hanyalah tiket menuju kehancuran, bahwa teknologi tanpa etika akan berbalik menghancurkan penciptanya, dan bahwa bumi selalu memberi tapi juga selalu menagih harga. Hingga hari ini, Atlantis tetap menjadi misteri. Ada yang menganggapnya hanya dongeng, ada pula yang yakin itu sejarah yang belum ditemukan. Tapi satu hal yang menarik, hampir semua versi cerita Atlantis selalu menyebut satu hal yang sama: emas, kekuatan, dan kejatuhan. Mungkin Atlantis tidak tenggelam karena laut semata. Mungkin ia tenggelam karena manusia lupa caranya berhenti. Dan gunung emas di dasarnya bukan sekedar harta, tapi ujian. Ujian yang gagal dilewati oleh sebuah peradaban yang terlalu percaya diri. Jika suatu hari Atlantis benar-benar ditemukan, dan gunung emas itu kembali terlihat oleh manusia, pertanyaannya bukan lagi apakah itu nyata, tapi apakah kita sudah cukup bijak untuk mengulang kisah yang sama. Karena legenda Atlantis tidak pernah benar-benar tentang kota yang hilang. Ia tentang kita, tentang pilihan, tentang batas, dan tentang apa yang terjadi ketika manusia mengira dirinya lebih besar daripada bumi tempat ia berpijak.